Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afdina Triana Mani. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Golongan 3, angkatan 1, kelompok 1, nomor absensi nomor 05. Saya bekerja di UPT Puskesmas Galang, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kami telah belajar agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN menuju Smart ASN, yang dibawakan oleh pengampu Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi Tambunan MSI. Dan di video kali ini saya akan memberikan telaah terhadap pembelajaran hari ini. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang dimaksud dalam aparatur sipil negara adalah 1. Pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diharapkan ASN menjadi ASN yang profesional, dapat diandalkan, memiliki nilai dasar, netral, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjadi Smart ASN, ASN harus memahami kedudukan, apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban, tugas, peran, hak, dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Kemudian ASN juga mampu menguasai digitalisasi. Dalam menjalankan tugasnya ada 3 peran ASN, yaitu 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, kemudian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dibuat dalam bentuk regulasi. Untuk menjadi pelaksana kebijakan publik yang baik, ASN harus 1. Menguasai perencanaan. Sebagai pelaksana kebijakan harus mengetahui sumber dari kebijakan tersebut sehingga bisa melakukan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Yang kedua, kemampuan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, kemampuan tentang barang dan jasa. Dan kemudian yang keempat, memahami manajemen kepegawaian. Memahami manajemen kepegawaian ini mutlak harus dipahami karena ketika memahami manajemen ASN, kita mendapat motivasi untuk mengembangkan karir. Untuk pengembangan karir itu, pilihlah pendidikan yang sesuai dengan pengalaman. Contoh ilustrasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik itu adanya Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Di sini ASN yang bekerja di puskesmas adalah sebagai pelaksana kebijakan tersebut, yaitu memberikan pelayanan imunisasi bagi balita. Yang kedua, peran ASN adalah ASN sebagai pelayan publik. Untuk menjadi pelayan publik yang baik, ASN harus disiplin, punya kompetensi, beretika, sopan santun. Sebagai contoh ilustrasinya, misalnya di puskesmas, pegawai harus hadir sebelum jam pelayanan dibuka. Kemudian sebagai perawat di puskesmas sudah seharusnya bersikap ramah, komunikatif, sopan, terlebih lagi menghadapi orang yang sedang sakit. Peran ASN ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus bisa memberikan keteladanan, baik sebagai seorang ASN dan juga sebagai warga biasa. Kita harus berperilaku baik agar kehadiran kita tidak dihindari oleh orang lain. Contoh ilustrasinya, misalnya ada pasien yang datang berobat ke puskesmas, kemudian pasien tersebut tidak mau dilayani oleh seorang perawat, karena perawat tersebut di sosialnya dikenal berperilaku tidak baik. Itulah tadi 3 peran ASN yang sudah dijabarkan, kemudian diberikan ilustrasi contohnya. Sekian di video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.